kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini saudara? Tentu baik-baik saja, amin. Bahkan luar biasa, haleluya. Kita selalu memperkatakan yang positif, amin. Walaupun kita masih biasa-biasa, tapi kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Tapi bukan hanya luar biasa saudara, iya kan? Karena kalau luar biasa ini masih belum pasti apanya yang luar biasa, persoalan kah, ya kan? Apa yang luar biasa, keburukan kah, luar biasa buruk, ya kan? Nah karena itu luar biasa baik, haleluya, amin. Nah saudara, seperti biasa sebelum kita masuki dunia kerja kita mau datang kepada Tuhan. Kita dengan penuh kerendahan hati kita mengucap syukur. Kita mau berdoa, datang ke hadirat Tuhan tentu dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat mengucap syukur. Sebab Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau juga yang telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat yang baru hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, kesibukan kami di hari ini, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami rindu akan firman-Mu. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan firman-Mu. Buka hati pikiran kami sehingga apa yang kami baca dan dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di dalam Yohanes pasal 15. Pada ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, memiliki teman karib atau sahabat adalah mudah bagi orang yang berpangkat, terkenal, ya kan? Punya banyak duit, ya kaya raya, punya mobil mewah gitu kan? Saudara, seperti ada tertulis di dalam Amsal 19 ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya terlalu. Haleluya saudara. Itu real saudara ya. Kekayaan menambah banyak sahabat. Kalau saudara kaya, ya kan, banyak duit, waduh, banyak orang yang mau bersahabat dengan engkau. Banyak temanmu itu ya. Ya namanya kalau ada gula pasti ada semut ya. Coba kalau saudara miskin. Ya saudara pasti ditinggalkan. Haleluya. Tidak banyak orang mau bersahabat dengan orang miskin. Mungkin hanya beberapa ya, orang-orang tertentu saja. Jadi saudara, untuk kita bisa tahu orang itu sahabat sejati, ya kan saudara, ya, lihat pada waktu engkau dalam keadaan terpuruk. Ya, karena apa saudara? Orang yang selalu bersama dengan engkau pada saat engkau, bukan saja pada saat engkau berada dalam kekayaan, tetapi juga waktu engkau berada dalam kesulitan. Nah, itu adalah sahabat yang sejati. Dia selalu bersama dengan engkau.
Jadi Alkitab sudah menulis, saudara, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadi saudara, saya katakan tadi bahwa kalau engkau berpangkat, ya kan, terkenal, kaya, itu pasti banyak orang mau bersahabat dengan engkau. Sebaliknya, ya, jika engkau susah, miskin, gagal, terpuruk, sangat mudah ditinggalkan atau diabaikan oleh teman dan sahabat. Saudara, kita merasa sangat rendah dan membayangkan betapa sulitnya, ya, orang mau menjadi sahabat kita kalau kita berada dalam kekurangan, dalam kondisi miskin. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Ya kan? Zaman sekarang ini susah menemukan yang benar-benar seorang yang boleh dikatakan real friend, begitu ya. Apalagi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, seperti yang dikatakan dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Banyak orang berprinsip begini, asal dia menguntungkan, saya mau menjadi sahabatnya. Kalau tidak, I am sorry. Ya kan? I am so sorry gitu kan. Say goodbye gitu kan, saudara. Aduh, semoga jangan ya. Saudara, menjadi atau mencari sahabat di antara sesama manusia saja begitu sulit. Ya kan? Mana mungkin kita bisa mempercayai bahwa Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Siapakah kita ini, saudara? Tapi saudaraku yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita tahu, ya kan? Kita tahu bahwa Tuhan itu mau bersahabat dengan kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan kita dalam level atau tingkatan yang intim, yaitu sebagai sahabat. Amin. Sebagai apa? Sahabat. Lagi-lagi dia yang lebih dulu memilih kita sebagai sahabatnya. Amin. Jadi dia yang memilih kita sebagai sahabatnya. Sama dengan dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Termasuk dia memilih kita sebagai sahabat. Bukan kita yang pilih Tuhan Yesus sebagai sahabat. Ini luar biasa, saudara. Amin. Ini suatu anugerah yang tidak terkira, di mana Yesus Kristus telah memilih saudara dan saya untuk menjadi sahabatnya. Kembali lagi kita bertanya, siapakah saya ini? Siapakah keluarga saya? Siapakah bangsa saya? Saudara, dia yang berinisiatif, dia yang memulai. Amin. Persahabatan akan terjalin karena di dalamnya
ada kasih di antara dua pihak. Ada yang namanya take and give. Betul? Iya. Tuhan pun memiliki standar untuk menjalin persahabatan dengan kita. Sekali lagi bahwa persahabatan itu akan menjadi harmonis kalau ada take and give. Saling memberi dan menerima. Bukan hanya menerima, orang Manado bilang selalu kok mana, nggak pernah napa. Haleluya. Saudara mau bersahabat dengan orang yang selalu bilang mana lagi ya. Nggak pernah napa. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, kalau hubungan atau persahabatan itu dibangun hanya dengan selalu menerima dan tidak tahu memberi, ini gak bakalan lama saudara, bahkan ditinggalkan. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah berinisiatif untuk menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan dia selalu memberi kepada kita, memberikan kita hidup, memberikan kita perlindungan, memberikan kita kasih yang kekal, yang dia lanjutkan sampai di 2023 ini. Amin. Dia berikan kita nafas. Coba bayangkan saudara. Ya, kalau nafas kita ini seperti mengisi pulsa telepon gitu ya saudara ya. Tiba-tiba saudara ya, sudah mulai ada peringatan. Tek, tek, tek. Nafas mau selesai, harus ditambah lagi. Haleluya saudara, kekuatan hari ini yang kita miliki itu juga berasal dari Tuhan. Semangat yang kita miliki juga bersama, itu semuanya dari Tuhan. Dia telah dia memiliki standar untuk menjalin persahabatan dengan kita. Persahabatan yang sejati. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya dan hukum-hukumnya untuk kita. Syarat utama persahabatan dengan Tuhan adalah ketaatan kita. Amin. Ketaatan kita kepada firman-Nya. Perhatikan. Di ayatnya yang kita baca tadi, ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita akan disebut sahabat Tuhan kalau kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersahabat dengan Tuhan berarti, dengar baik, senantiasa mau berjalan dalam terang-Nya. Karena Dia adalah terang dunia, yang berarti langkah kita seiring dengan langkah Tuhan, berjalan kemanapun Tuhan menuntun kita. 2023 ini orang banyak bilang gelap, tapi kita bukan anak-anak kegelapan. Kita akan berjalan di dalam terang-Nya Tuhan. Dan kita akan menjadi terang. Amin. Dompet kita pun akan menjadi terang. Jelas. Kalau gelap kan gak jelas. Ya kan? Tapi Pak Pendeta, kalau gelap kan gak kelihatan isinya. Haleluya. Justru kalau terang benderang, itu kelihatan langsung, ya jelas, kosong. Haleluya saudara. Saya mau katakan begini saudara, kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan ya, kita tidak bersahabat dengan dunia, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Haleluya. Kita semua butuh yang namanya uang.
Ya kan? Tidak ada yang dibayar pakai daun ya. Semuanya pakai uang. Kita pergi ke pasar, bayar pakai uang. Kita pergi ke mana saja ya, ke mall ya pasti pakai uang. Kita pergi masuk tol juga saya sebut pintu mata duitan ya kan, pintu tol. Kita mau anak-anak mau sekolah bayar pakai uang, bukan bayar pakai doa ya kan. Walaupun itu sekolah Kristen, sekolah Kristen mah lebih mahal daripada sekolah bukan Kristen. Ya, kalau ada yang bertanya kepada saya, apa buktinya? Saya punya bukti. Anak saya itu ada yang sekolah di sekolah Kristen, ya, sangat Kristen, ya. Tapi tidak, hatinya tidak Kristen. Karena semua harus bayar. Maksudnya nggak pakai diskon. Kalaupun diskon, bayar SPP 1 tahun cuma 2%. Iya, 2,5% barangkali ya kan. Tapi anak saya satu sekolah di sekolah non-Kristen, saudara. Full, satu-satunya siswa. Ya, dari sekian ratus siswa itu hanya dia yang Kristen. Dan saudara, saya bayar SPP-nya udah murah, ya kan? Bayar per tahun pakai diskon lagi 10%. Waduh. Bayar anak sekolah itu pakai duit ya, pakai uang, bukan pakai doa. Ya kan? Tapi kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, ya saya katakan tadi, pas butuh pas ada. Iya. Saudara, anak saya yang satu itu saya masukin ke sekolah Kristen. Tahu sendiri ya, dia mahal. Itu gara-gara ada yang mau support setiap bulan ya, kasih 3 juta rupiah. Cuma berjalan 6 bulan apa 7 bulan, tiba-tiba gak ada lagi. Waduh saudara, dalam hati saya nyesal juga nih gua masukin anak ke sekolah Kristen yang mahal begitu. Waduh, saya berpikir mau pindahkan anak ini ke sekolah yang lebih murah. Tapi sudah tanggung saudara. Ya terpaksa. Terus dengan doa. Tapi bayarnya bukan pakai doa saudara. Pakai duit. Haleluya. Nah yang paling penting kita mau bersahabat dengan Tuhan. Makanya jangan berharap sama manusia. Harus berharap sama Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan memiliki standar untuk menjalin persahabatan dengan kita. Tapi ini yang harus kita ingat. Bersahabat dengan Tuhan berarti senantiasa berjalan dalam terangnya. Karena Tuhan adalah terang dunia. Yang berarti langkah kita seiring dengan langkah Tuhan. Berjalan kemanapun Tuhan menuntun kita. Amin. Dan ada kalanya Tuhan menuntun kita ke lembah kekelaman. Bisa saja, ya kan? Bisa saja saudara. Karena itu pemazmur bilang, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu beserta. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau kita taat mengikuti Tuhan, dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sebaliknya, jika kita tidak taat melakukan firman-Nya, tidak karib dengan Dia, dan juga tetap berjalan dalam kegelapan, kita tidak layak disebut sahabat. Mari kita menjadi sahabatnya Tuhan. 2023 akan menjadi tahun penuh kesulitan. Kalau kita berjuang sendiri. Kita berjalan dengan kekuatan kita.
Tapi tahun ini menjadi tahun berkemenangan bagi kita. Asalkan kita berjalan bersama Tuhan. Menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan supaya kami menjalin persahabatan dengan Engkau. Dan syaratnya adalah ketaatan. Kami harus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kemanapun Engkau menuntun kami. Kami percaya 2023 adalah tahun berkemenangan. Karena kami mau berjalan bersama Tuhan. Sebab Engkau Immanuel beserta dengan kami yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea. Berkati rumah tangga kami semua, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada